Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baiklah, pada materi hari ini ibu akan menjelaskan tentang manajemen layanan khusus kafetaria sekolah. Nah, sebelum ibu mulai nih, ada baiknya kan kita membaca doa terlebih dahulu agar kita bisa fokus dalam menjalankan proses belajar mengajar kita ini. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda Ibu semua, Ibu di sini kan menjelaskan tentang bagaimana layanan khusus kafetaria sekolah ini. Kafetaria sekolah ini juga bisa disebut dengan kantin sekolah. Nah, Ibu mau tanya, kan di sekolah kita ini juga mempunyai kantin. Jadi proses jual belinya itu seperti apa? Proses jual belinya itu kan seperti kita membayar, nanti dikembalikan lagi kepada kita kan, jadi ada penjaganya. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kafetaria sekolah atau konsep kafetaria sekolah. Kafetaria sekolah adalah pengelolaan layanan kafetaria sekolah, merupakan salah satu layanan khusus dalam lembaga pendidikan yang bertugas sebagai pemenuh kebutuhan makan dan minum semua personel sekolah, baik peserta didik, pendidik, maupun personel sekolah lain. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan kita, jadi kita sudah setelah selesai berpikir menguras tenaga, kita perlu untuk mengisi tenaga kita lagi dengan pergi ke kantin sekolah untuk makan dan minum. Jadi, tidak hanya pada konsep saja, ada juga masalah dan kebutuhan dari kafetaria sekolah ini. Kan juga banyak terjadi kan. Ibu mau tanya kepada anak-anak ibu, ada nggak di sini yang membayar makanannya, misalnya dia beli 3, dibayarnya 2? Coba tunjuk tangan, siapa yang mau jujur? Ada nggak di kelas ini? Ya, ibu yakin anak-anak ibu di sini semuanya jujur dan tidak ada yang melanggar aturan seperti tadi kan, karena kasihan juga kan orang yang menjual makanan itu tidak bisa merasakan uangnya, jadi susah-susah saja dia membuat tapi uangnya tidak didapat. Jadi jangan coba-coba seperti itu ya anak-anak ibu. Bu yakin kalian semua orang baik. Nah, kembali kepada masalah tadi, juga termasuk masalah dalam kafetaria sekolah atau kantin sekolah. Sebelum ibu lanjutkan kepada masalah tadi, ibu mau menjelaskan mengemukakan pengalaman ibu sedikit ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Jadi ibu dulu pernah waktu di sekolah ibu berbelanja di kantin sekolah ibu tersebut. Jadi yang makanan itu harganya 2.000 tapi ibu hanya memberikan 1.000. Jadi ibu ingat, lalu ibu kembalikan lagi kepada guru yang menjaga di kantin itu. Ibu, makanan ini 2.000 ya bu? Iya. Berarti uang saya kurang 1.000 tadi bu, saya cuma bayar 1.000. Jadi ibu tambah uangnya lagi, jadi ibu tidak merasa bersalah lagi. Mungkin itu pengalaman ibu ya, ibu hampir berdosa lah. Seperti itu juga masalah, karena kita akan mengingatnya seumur hidup. Kita akan merasa bersalah, merasa berdosa, karena cuma karena uang 1.000 itu kita jadi berdosa dan kita menyengsarakan orang yang berjualan itu. Nah, kembali ke topik tadi kan, masalah dan kebutuhan kafetaria sekolah, yaitu tingkat kejujuran yang masih rendah. Seperti yang ibu bicarakan tadi kan, dia beli makanannya 3 tapi cuma dibayar 2. Jadi tidak jujur, itu sangat tidak patut untuk dicontoh. Yang kedua, tingkat kebersihan kafetaria masih rendah. Jadi ada salah satu sekolah yang kafe atau kantinnya itu sangat kotor. Jadi kita yang ingin ke sana pun tidak nyaman dan tidak
tidak enak mau beli makan di sana karena kotor. Jadi kita merasa makanannya juga pasti kotor, kantinnya aja kotor, pasti makanannya juga kotor. Jadi pemikiran kita juga akan ke sana. Selanjutnya, makanan yang dijual belum memenuhi gizi yang seimbang. Maksudnya di sini kan masih banyak makanan yang cuman mengandung micin dan mengandung minyak yang berlebihan, itu juga tidak belum memenuhi gizi yang seimbang. Yang memenuhi gizi yang seimbang di sini itu kayak menjual yang karbohidrat, yang makanan yang tidak terlalu mengandung micin dan tidak terlalu mengandung minyak, dan juga makanan itu harus bersih. Selanjutnya, masalah yang lain, penjual yang hanya mementingkan finansial dan keuntungan semata. Jadi maksudnya di sini para penjual itu hanya tidak memikirkan gizi di dalam makannya, itu tidak memikirkan kesehatan, kebersihan di dalam makannya, itu dia hanya memikirkan keuntungan. Jadi dia bisa saja membeli bahan-bahan yang tidak layak untuk dimakan lagi untuk dijualnya dalam bentuk makanan. Jadi itu kan sangat tidak menguntungkan bagi pembeli, karena itu dapat mengakibatkan pembeli akan sakit atau bisa saja alergi dengan makanan yang dibuat oleh penjual tadi. Jadi itu sangat perlu selain hanya mementingkan finansial, kita harus mementingkan kesehatan orang lain yang membeli makanan kita juga. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kafeteria. Silakan perhatikan Ibu dulu ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Ada yang mau pulang kan? Selanjutnya, prinsip-prinsip kafeteria sekolah. Yang pertama, prinsip keterjangkauan. Jadi siswa itu tidak mungkin kan membawa uang jajan yang terlalu berlebihan. Jadi uang jajan diberikan orang tuanya itu pas-pasan. Jadi yang dijual di kantin itu juga harus sesuai kantong siswa atau sesuai kantong personil sekolah atau kantong lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya, prinsip pendidikan. Yang ketiga prinsip kooperatif. Yang keempat, prinsip membantu peserta didik. Dan yang kelima, prinsip kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting dalam kita menjual makanan di kantin sekolah, karena kan anak-anak sekolah itu memerlukan gizi yang banyak untuk mereka nantinya mengeluarkan energi yang cukup banyak juga. Baiklah, tidak terasa waktu kita sudah habis. Ibu mohon maaf jika Ibu kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.